Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Perjalanan kali ini kita mampir di sebuah petilasan. Rowobayu, petilasan Sang Prabu. Sebelum santer dikaitkan dengan lokasi KKN di Desa Penari, Rowobayu memang menyimpan banyak sejarah yang tersembunyi. Lokasi ini merupakan tempat petilasan Prabu Tawang Alun, pemimpin kerajaan Blambangan. Perjalanan menuju ke Rowobayu saya tempuh dari rumah dengan waktu kurang lebih 1 jam dari Banyuwangi kota. Menuju ke selatan arah Rogojapi, kemudian belok ke barat menuju arah Songgon. Setibanya di sana saya memarkirkan mobil di dekat pintu loket tiket masuk petilasan tersebut. Sebelum memasuki area petilasan, kami beserta rombongan tim adok-adok Kampervan Banyuwangi menikmati kopi terlebih dahulu di warung-warung yang ada di depan lokasi petilasan. Sebelum memasuki area petilasan, kita diharuskan membeli tiket masuk kepada petugas sebesar Rp5.000. Tiketnya per orang. Tidak ada lokasi tiket khusus seperti pada umumnya. Petugas tiket duduk di sebuah bangunan terbuat dari kayu yang lebih mirip disebut pos kamling. Petugasnya pun tidak mengenakan seragam khusus, hanya mengenakan pakaian biasa dan berkopiah hitam. Rowobayu berada di kaki Gunung Raung. Selain banyak menyimpan misteri, wilayah tersebut juga erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Rowobayu merupakan telaga yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan alam Songgon. Jika dilihat secara etimologi, kata Rowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti danau, sementara bayu berarti angin. Biasanya pada bulan Desember, Pemkab Banyuwangi menggelar napak tilas dalam balutan festival yang bernama Festival Rowobayu. Bulan tersebut sangat bersejarah bagi bumi Blambangan. Sebab pada bulan Desember 250 tahun yang lalu, terjadi perang besar Puputan Bayu antara rakyat Blambangan melawan VOC, Belanda, yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Banyuwangi. Napak tilas itu diikuti ratusan orang dari seluruh penjuru Banyuwangi. Mereka menyusuri rute sepanjang 10 km yang menjadi jalur perang Puputan Bayu. Dimulai dari Desa Parangharjo menuju hutan Rowobayu, yang diyakini menjadi lokasi perang besar tersebut. Warga Songgon selalu menyambut antusias tradisi ini. Rowobayu memiliki 5 sumber mata air, yakni sumber mata air Kaputren, Dewi Gangga, Kamulyan, Panguripan, dan sumber mata air Rahayu. Rowobayu tidak hanya tempat wisata alam saja, tapi juga sebagai tempat wisata religi bagi beberapa umat. Pengunjungnya tidak hanya dari Banyuwangi, tapi juga dari wilayah lain. Banyak mitos-mitos yang beredar tentang mata air Rowobayu. Sumber mata air di Rowobayu dipercaya berkhasiat bagi orang yang meminum atau membasuh wajah dan bagian tubuh lainnya. Misalnya sumber air Kaputran untuk mereka yang ingin punya penerus baik. Sedangkan sumber air Dewi Gangga khusus bagi yang ingin keturunannya cantik. Pun sumber mata air Kamulyan dan Panguripan selalu ramai dikunjungi masyarakat yang ingin memperbaiki kehidupan. Petilasan Prabu Tawang Alun merupakan sebuah bangunan candi yang ada di sekitar Rowobayu. Di dalamnya ada sebuah tempat pertapaan yang dipercaya masyarakat sebagai tempat Prabu Tawang Alun semedi ketika memilih pergi menyepi. Suatu ketika suara gaib menggema dan berbicara dengannya untuk pulang dan menunggangi macan putih mengarah ke timur. Hingga akhirnya ia membuka hutan Sudimara, membuat pemerintahan Blambangan yang baru berjuluk Macan Putih. Nantinya Prabu Tawang Alun merupakan moyang penguasa di bumi Blambangan. Hingga beberapa abad kemudian muncul banyak pemimpin Blambangan, Banyuwangi, yang berasal dari keturunannya. Saat ini, Desa Macan Putih itu ada di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, berjarak 17 km dari sini. Di area petilasan terdapat juga sebuah mushola yang bisa digunakan oleh pengunjung dalam melaksanakan sholat. Musholanya bersih dan terlihat terawat. Hanya saja tidak ada penerangan lampu untuk malam hari. Dahulu pernah ada penerangan di dalam masjid, tetapi menurut petugas tiket,
Dikarenakan penerangan bisa mengganggu pengunjung yang sedang bersemedi, maka penerangan hanya sampai di area depan petilasan saja. Prabu Tawang Alun dipercaya moksa di sekitar Telaga Rowobayu. Lokasinya tidak jauh dari tempat meditasi sang raja. Berada di pojok kanan sebelah utara dari telaga. Tempat itu kini ramai didatangi tamu dari berbagai daerah. Banyak yang datang ke tempat tersebut dengan berbagai hajat. Selain menjadi wilayah yang dikembangkan untuk tempat wisata religi, area Rowobayu juga digunakan masyarakat umat Hindu sebagai tempat yang sakral lantaran adanya pura candi Puncak Agung Macan Putih yang ada di sana. Sehingga tidak heran banyak orang yang datang berkunjung juga berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi, kata bapak tua penjual tiket, sambil sesekali menyedot rokok kretek lintingannya sendiri. Petilasan tersebut juga masih sering dikunjungi warga untuk sekadar melihat bahkan berdoa. Mereka juga meletakkan wewangian seperti dupa, sehingga membuat aura mistis di Rowobayu semakin kuat terasa. Rowobayu begitu dikenal sebagai telaga yang memiliki nuansa alam yang begitu kental. Di tempat ini, kita bisa menemukan banyaknya pohon tua dan besar, yang bagi beberapa orang membuat suasana semakin mistis dan agak mencekam. Tapi pada saat kami di sana, kami merasakan betapa besarnya kuasa Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Banyuwangi ini ternyata masih ada tempat atau destinasi yang bisa memberikan kita kenyamanan dan ketenangan dari kepenatan pikiran. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita bisa mengagumi dan mensyukuri indahnya ciptaan Sang Khalik. Baiklah sahabat Kang Samson's Holiday and Camping, sampai di sini dulu liburan kita bersama tim Adok-Adok Camper Fun. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.